pagi hari di dalam ayat yang dikatakan ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Firman Allah mengawali bahwa kita ingat di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Yang harus kita perhatikan, bahwa firman mengatakan di dalam Yesus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Artinya di luar Kristus tidak ada nasihat. Mungkin saja ada nasihat tetapi berbeda. Nasihat itu kalau kita dalam Kristus, nasihat itu tidak lain, intinya adalah kita saling mendorong satu dengan yang lain agar kita semakin hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di sini ada 4 kata. Ada nasihat dalam Kristus, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra. Dan inilah yang Tuhan inginkan buat kita anak Tuhan. Perhatikan hal ini dan biar kita tetap di dalam Kristus. Karena apa? Di luar Kristus tidak mungkin ada nasihat yang membawa kita kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Selanjutnya dikatakan ada penghiburan di luar Kristus. Tidak akan ada penghiburan seperti penghiburan Tuhan berikan kepada kita. Ada persekutuan. Di sana ada persekutuan, dalam Kristus ada persekutuan, ada persahabatan, dan ada kasih mesra, saling mengasihi, saling ada belas kasihan satu dengan yang lain. Lalu dikatakan, karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan. Di sini ada perkataan berkali-kali disebut satu kasih, satu tujuan, satu pikiran. Dan ini yang Tuhan mau buat kita sebagai anak Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Intinya adalah firman Allah menginginkan kita agar supaya kita menjaga kesatuan, bersatu. Ada peribahasa mengatakan bahwa kalau kita bersatu, kita ada kekuatan. Dan bukan hanya sekedar peribahasa, tetapi kan benar. Kalau kita bersatu dalam Tuhan, negara kita juga dianjurkan. Kita lihat di mana-mana ada anjuran bersatu melawan musibah yang sedang terjadi. Kesatuan itu sangat dibutuhkan, apalagi sebagai anak Tuhan. Walaupun dalam ibadah kita tidak seperti biasa, kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kesatuan tetap diperhatikan. Bersatu, jauh di mata, dekat di hati. Dan dikatakan keinginan Paulus agar supaya jemaat ini jangan sampai ada perselisihan, harus sehati sepikir, jangan ada perpecahan, harus bersatu, sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan. Satu tujuan kita adalah terutama untuk memuliakan Allah. Walaupun kita jauh beribadah di masing-masing, kita dianjurkan tetap jaga kesatuan kita, tetap bersatu. Negara pun, dunia pun menganjurkan kesatuan, apalagi kita anak Tuhan. Secara manusia, berapa kali kebahagiaan kita tidak berjumpa, tetapi di dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, kita selalu bertemu dengan Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Selanjutnya dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Kita anak jangan kalah dengan peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Kita melihat begitu banyak gerakan-gerakan yang terjadi. Mereka yang memiliki keinginan untuk membantu orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, semua bergerak.
memperhatikan mereka yang membutuhkan. Nah, kita secara rohani sebagai anak Tuhan, kita perhatikan mereka mungkin yang sedang mengalami kesulitan. Kalau kita bisa bantu, silakan. Dan kalau kita perhatikan ayat terutama bahwa Tuhan mengingatkan kita saling mendoakan satu yang lain agar kita menjadi anak Tuhan yang tetap kuat, tidak tergoyahkan dengan situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Jaga kesatuan kita, kekompakan kita, tujuan kita untuk memuliakan Allah. Tujuan kita akhir adalah supaya kita diselamatkan, kita memiliki kerajaan surga yang kekal buat selama-lamanya. Jangan sampai dikatakan bahwa tidak menganggap orang lain bahwa kita yang lebih hebat dari orang lain. Di hadapan Allah kita semua sama sebagai mana firman Allah katakan adalah hamba Allah. Dalam dunia kita perhatikan organisasi ada yang kita hormati, tetapi sebetulnya dalam firman Allah kita dikatakan semua kita sama dan yang perlu dibanggakan. Pangkat, kedudukan, apapun kita miliki dan yang perlu kita banggakan karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kita katakan Tuhan terima kasih. Kita sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangga kalau kita diberkati Tuhan, tapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dimaksud firman Allah. Dan kita lihat selanjutnya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi kita lihat oleh firman Allah agar kita menjaga kehidupan kita supaya kita hidup bersama dengan rukun dan menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang terdapat dalam Kristus. Jadi taruhlah pikiran Kristus dalam kehidupan kita, dan ketika kita memiliki pikiran Kristus, apa yang terjadi? Pasti ada kesatuan di sana, ada kebersamaan. Kita saling bergandengan tangan ketika pikiran Kristus adalah kehidupan kita. Kita saling mendoakan, kita saling memberikan kekuatan. Dan itulah salah satu yang ada dalam pikiran Kristus dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Selanjutnya yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekalipun dia rupa dengan Allah, dia adalah Allah sendiri, tapi dia katakan dia tidak menganggap itu dia pertahankan. Karena apa? Tujuannya, tujuan Yesus, dia mengosongkan diri, menghampakan diri, dikatakan agar supaya manusia menerima keselamatan. Dikatakan dalam ayat ini, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tujuannya adalah supaya manusia menerima Yesus sebagai juru selamat, dan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Inilah teladan Yesus buat kita. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, perhatikan ketaatan kita kepada Tuhan, taat terhadap kebenaran firman Allah. Lakukan terus kebenaran firman Allah. Jangan terus apa yang firman perintahkan buat kita. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap taat seperti Yesus yang berikan teladan. Dia mati, bahkan mati dia mati di atas kayu salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia rela melakukan semua. Untuk apa? Tujuannya memberikan terutama teladan buat kita sebagai anak Tuhan, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, taat terhadap perintah-perintah Tuhan, tetap setia. Sebagai masyarakat juga harus taat kepada aturan pemerintah. Ya, kenapa pemerintah terapkan aturan yang kita hadapi saat ini? Untuk mengurangi resiko apa yang sudah terjadi. Dan ketika kita taati tentu ada hasil yang sangat baik. Apalagi sebagai anak Tuhan, kalau kita taat pada firman Allah, setia kepada Tuhan, kita akan lihat janji Tuhan yang luar biasa buat kita. Janji Tuhan adalah penyertaan Tuhan sampai akhir zaman.
Dia menyertai kita, Dia melindungi kita. Dan hasil daripada kerendahan hati Yesus dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat mendidik Dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dalam nama Yesus akan sujud menyembah Tuhan. Semua bangsa akan menyembah dalam nama Yesus, karena hanya dalam nama Yesus ada keselamatan. Bahkan dikatakan dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dunia akan mengakui siapa Yesus itu. Ya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dengan peristiwa yang kita lihat hari-hari ini, kita melihat sebuah manusia bangsa manapun berseru, "Ya Allah, Tuhan, selamatkan kami." Menyembah kepada Yesus sebagai juru selamat. Dan mari kita yang ada tetap pertahankan itu. Kita tetap menjadi anak Tuhan yang mengakui Dialah juru selamat umat manusia. Dialah penolong kita. Di tengah-tengah situasi yang semakin mungkin mencekam, percayalah, Dia sudah mati 2000 tahun yang lampau. Tetapi dikatakan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Tadi yang kubur, bangkit hari yang ketiga, dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat buat kita yang tetap setia sampai Dia datang kembali. Dari firman Tuhan, dan berkata semua, selamat hari Jumat Agung. Dia mati buat kita semua, mati untuk dunia, supaya dunia mengenal siapa Tuhan itu. Dan kita berdoa supaya dunia Tuhan selamatkan, terutama kita lihat agar dunia Tuhan selamatkan dari musibah yang sedang terjadi pada hari-hari ini, agar nama Tuhan dipermuliakan.